Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, kelas 7H. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat ya. Harapan Bapak ya semuanya sehat ya. Nah, oke. Ya, pada pagi hari ini ya seperti yang Bapak sampaikan tadi melalui informasi dalam WhatsApp ataupun melalui informasi Google Meet, bahwa pertemuan pagi hari ini kita bersifat daring juga, namun berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, ini pada pagi hari ini kita sifatnya rekaman dari materi yang Bapak rekam pada kesempatan kali ini. Nah, nanti bisa juga hasil rekaman ini kalian putar ulang kembali. Guna apa? Guna untuk mempelajari kembali, belajar kembali bagian mana yang terlewati. Nah, nanti bisa diputar ulang kembali. Nah, itu saja. Baik, pada kesempatan kali ini, pada pagi hari ini kita melanjutkan materi seperti yang lalu telah Bapak sampaikan di hari Senin, pertemuan ketiga mengenai himpunan. Bahasanya pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kaitannya tentang gabungan, irisan, kemudian komplement. Nah, namun pada pagi hari ini untuk materi komplement dan selanjutnya itu tidak akan kita bahas dulu mengingat waktu yang terbatas. Baik, pada pagi hari ini ya kita akan membahas mengenai gabungan dan irisan saja terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk ke materi, sebelum lanjut ke materi, marilah kita mereview sedikit, mengingat kembali apa yang telah kita dapatkan, apa yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Baik, sudah nampak dalam slide ya, bisa kita lihat bersama. Nah, di sini, oke. Nah, seperti yang Bapak ajarkan pada pertemuan lalu. Nah, di sini, nah, coba kita lihat pada soal yang pertama, diketahui diagram Venn sebagai berikut. Nah, dari diagram Venn di samping, nah, gunakanlah lambang. Nah, ini kurang tulisannya ini loh, lambangnya. Nah, lambang subset ya. Nah, dan atau juga gunakan lambang subset dicoret. Nah, seperti kemarin, sehingga pernyataan menjadi benar. Nah, yang pertama kita lihat himpunan A itu menjadi bagian dari himpunan S atau tidak. Nah, jelas ya, kemarin Bapak sampaikan bahwa himpunan A itu subset dari himpunan S. Nah, seperti itu. Kemudian soal yang kedua kita lihat, tentukanlah banyak himpunan bagian di bawah ini menggunakan rumus. Nah, himpunan A yang anggotanya bilangan ganjil antara 9 dan 19. Nah, itu tadi seperti biasanya ya, jangan lupa disebutkan dulu anggota-anggotanya. Ada berapa saja, Pak? Ada 11, 13, 15, dan 17. Nah, tinggal dihitung banyaknya anggota dari himpunan A ada berapa. Nah, ada 11, 13, 15, 17, berarti jumlahnya ada berapa? Ada 4. Nah, maka banyaknya himpunan bagian dari A adalah berapa? Seperti rumus yang kemarin. Berapa coba kita lihat, ingat? Nah, rumusnya yang kemarin apa? 2 pangkat N. Nah, N-nya itu apa? Banyak anggota. Jadi 2 pangkat N berapa? 2 pangkat kan 4. Diketahui banyak anggota dari himpunan A ini sendiri ada 4. Dituliskan ya, nah, jangan lupa nanti dicek masing-masing LKPD yang belum ditulis. Jadi diketahui 2 pangkat 4 ketemu 16. Nah, seperti itu. Atau kalau ada yang lupa 2 pangkat 4 itu caranya hitung gimana, Pak? Ya seperti yang diajarkan di bilangan. Nah, 2 pangkat 4 berarti 2-nya dikalikan sebanyak 4 kali. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, ketemu 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8, 8 dikali 2 16. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah,
Coba kita lihat lagi soal yang berikutnya. Yang pertama ini ya, kemarin yang kita bahas lagi. Nah, tentukan himpunan kuasa dari himpunan di bawah ini. Nah, yang A, himpunan A, anggotanya adalah penyusun kata tua. Nah, kita jabarkan dulu seperti biasanya. Kata tua itu penyusun katanya apa saja hurufnya? Ada T, ada U, ada A. Nah, ini kebetulan hurufnya tidak ada yang sama. Nah, nanti kalau ada hurufnya yang sama cukup dituliskan satu saja, salah satu anggotanya. Nah, jadi selanjutnya ketemulah banyaknya anggota dari himpunan A ada 3. Nah, jadi diketahui tinggal dijabarkan himpunan kuasanya. P besar ya, dituliskan dengan P besar kapital himpunan dari A. Apa saja seperti yang kemarin. Nah, dijabarkan di sini di atas titik-titik. Dicek kembali LKPD-nya, jangan sampai lupa, jangan lupa ditulis. Nanti ujian nyari-nyari, oh nih Pak, kok saya nggak nulis. Nah, itu harus dicek kembali. Sudah dicatat atau belum? Nah, seperti itu. Anggota himpunan kuasanya dari himpunan A apa saja? Nah, pertama dibuka kurung kurawal seperti biasanya. Nah, dituliskan di sini. Jangan lupa dibuka kurung kurawal besar dulu. Nah, setelah itu yang pertama apa? Nah, yang pertama semua kan himpunan kuasa mempunyai himpunan kosong. Nah, jadi semua anggota kan punya himpunan kosong. Ditulis dulu himpunan kosong, kurung kurawal. Disimbolkannya. Kemudian baru ditulis satu persatu, buka kurung kurawal lagi. Huruf T, tutup kurung kurawal, buka lagi kurung kurawal, huruf U, buka kurung kurawal lagi, huruf A, sampai diurutkan. Nah, seperti kemarin. Nah, T digabungkan dengan U. Nah, ini kebetulan PowerPoint Bapak tidak bisa untuk coret-coret ini, nggak apa-apa ya. Nah, kemudian T digabungkan dengan huruf A. Nah, kemudian U sama A. Baru T, U dan A. Nah, ketemulah sebanyak berapa dipangkatkan. Nah, nanti dihitungnya ada sendiri seperti itu. Nah, kemudian soal yang kedua, hitunglah jumlah anggota dari himpunan kuasa di bawah ini dengan menggunakan rumus. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Himpunan C, bilangan cacah kurang dari 5. Apa saja himpunan C sendiri? Ada 0, ada 1, ada 2, 3, dan 4. Nah, jangan sampai salah. Mentang-mentang sampai 4 berarti jumlahnya ada 4, Pak. Oh, enggak. Jumlahnya ada 5, nolnya jangan lupa dihitung. Nah, berarti hitung rumusnya dengan rumus seperti apa? Nah, seperti yang tadi yang di awal, 2 dipangkatkan N. Berarti 2 dipangkatkan berapa? Pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 berarti berapa? 2 dikalikan 2 sebanyak 5 kali. Nah, ketemulah jawabannya 32. Oke, selanjutnya. Nah, dari himpunan berikut manakah himpunan yang dikatakan sama dan tidak sama? Nah, yang pertama, coba kita lihat himpunan A ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan B ada 3, 2, 1, dan 4. Nah, ini sama atau tidak sama? Nah, yang kita bahas kemarin kan tidak sama. Nah, oke, benar tidak sama. Kenapa? Nah, karena bahwa anggotanya tidak sama antara himpunan A dan B. Nah, seperti itu. Nah, kemudian soal yang kedua, tentukanlah benar atau salahkah pernyataan berikut. Nah, ada himpunan A 11, 12, 13. Nah, dan juga himpunan B 11, 12, 13, dan seterusnya. Nah, maka apakah himpunan A itu ekuivalen dengan B? Nah, coba kita lihat. Himpunan A itu banyak anggotanya ada 3. Nah, ya, kita hitung ya, jelas ya ada 3 ya. Nah, oke. Kalau himpunan B ada dan seterusnya, berarti kan lebih dari 3 himpunannya, anggotanya. Nah, berarti di sini jawabannya adalah salah, bahwa dinyatakan himpunan A tidak komplement dengan himpunan B. Nah, nanti kalau ada soal lagi yang lain, kalau jumlah anggotanya sama, berarti dia komplement seperti itu. Oke, itu ya pertemuan yang sebelumnya yang sudah kita bahas di hari Senin yang lalu. Selanjutnya ya materi yang berikutnya. Nah, ini harus benar-benar diikuti, dalam artian anak-anak semua jika terlewat satu pertemuan saja nanti itu tidak akan nyambung. Nah, dalam artian saya belum paham Pak ini. Nah, itu yang terlewat. Nah, seperti itu. Kemudian materi yang pada pagi hari ini kita lihat kompetensi dasarnya dulu.
yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan bagian, himpunan kosong. Nah, ini kan kemarin, sekarang komplement himpunan, nah kemarin juga. Nah, sekarang kaitannya tentang operasi biner pada himpunan. Nah, untuk indikatornya apa saja? Yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan gabungan dua himpunan, dan juga menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan irisan dari dua himpunan. Nah, tujuan pembelajarannya sendiri yaitu dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan gabungan dua himpunan, dan juga dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan irisan dan himpunan. Kemudian dari sini ya kita lihat bahwa sebenarnya memang kalau waktu mencukupi, harusnya kita pembahasannya sampai akhir untuk pertemuan kali ini. Nah, berhubung tidak mencukupi, jadi materi untuk setelah irisan, nah kita tunda dulu untuk pertemuan berikutnya, mungkin nanti bersama Bapak Swasti. Nah, seperti itu. Nah, untuk kali ini kita membahas kaitannya tentang gabungan dan irisan terlebih dahulu. Nah, coba kita lihat. Nah, itu tadi ya, jelas operasi himpunan. Nah, yang pertama gabungan. Nah, gabungan sendiri dari dua, ya, gabungan sendiri maknanya adalah dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B, di mana yang sama hanya ditulis satu kali. Nah, jelas ya, ditulis hanya satu kali. Kemudian gabungan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda seperti huruf U. Nah, namun itu disebut dengan gabungan tadi, seperti itu. Nah, ini dia jelas ya, gabungan itu bahwa himpunan antara dua himpunan digabungkan, berarti yang diarsir, atau misalkan kita mempermudah lah, memperlihat untuk melihat gabungannya apa saja. Nah, ini arsirannya yang terlihat, arsiran warna biru, berarti ini dinyatakan bahwa himpunan A dengan himpunan B itu gabungan. Nah, seperti itu. Ya, kita lihat dengan contoh ya, nah, biar lebih mendalami lagi. Nah, contoh yang pertama, kita lihat ada himpunan A, apa saja anggotanya, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian himpunan B, ada apa saja anggotanya, ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, tentukan himpunan A gabungan dengan himpunan B. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Nah, kita jabarkan dulu. Nah, ini bisa dengan kalimat karena, atau bisa juga kalimat diketahui. A, bahwa A itu anggotanya dijabarkan, diulangi biar runtut ya, biar tidak terlewat. Kemudian himpunan B, anggotanya disebutkan. Nah, kemudian sehingga A gabungan B, bacanya seperti itu, adalah anggotanya ada, tinggal digabungkan. Berarti gimana Pak nulisnya? Ya digabungkan. Kalau ada yang angkanya sama Pak, nah diingat-ingat, kalau angkanya sama cukup dicantumkan 1. Nah, ini angkanya sama berapa? Coba kita lihat. Ada 2 Pak, ada 4. Nah, berarti cukup kita tulis satu kali saja. Nah, ada 1, sebentar lewat. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 8. Nah, 7 nggak ada ya, jangan sampai terlewat ini. Jangan sampai tertulis juga ini. Nah, 8, kemudian 10. Nah, itulah yang dinamakan dengan gabungan dari dua himpunan tadi. Nah, coba kita memperjelas lagi di contoh 2. Diketahui himpunan A sama dengan atau adalah anggotanya 1, 3, 5, dan 7. Kemudian himpunan B sendiri ada anggotanya 5, 7, 8, 9, 10. Nah, gambarlah diagram Venn dari kedua himpunan tersebut, kemudian tentukan A gabungan B. Nah, berarti kan ini 2. Nah, yang tadi kan cuma kita tentukan A gabungan B-nya. Nah, ini kan kita menggambarkan juga. Nah, coba kita jabarkan. Nah, ini harusnya ini urutannya gambar dulu di atas. Karena A anggotanya adalah 1, 3, 5, dan 7. Dan B anggotanya adalah 5, 7, 8, dan 9, dan 10. Nah, jangan lupa dilihat dulu mana ada anggota yang double.
ada yang sama. Nah, kalau ada yang sama cukup dituliskan yang satu kali saja. Nah, sehingga gambarnya, nah, kita mulai kan kalau perintahnya gambarlah berarti gambar dulu. Nah, gambar dulu. Gambarnya seperti ini. Seperti apa Pak? Ya seperti yang diajarkan dulu di waktu cara menggambar. Nah, jangan lupa gambar diagram Venn, persegi panjang dulu. Nah, kemudian ditulis digambar kurvanya, nah, kurva A. Nah, nanti coba kita lihat. Nah, seperti ini gambarnya. Kalau anggotanya ada yang sama. Nah, ini dia. Anggota A itu ada berapa saja? Ada 1, 3, 5, 7. Nah, sementara kita lihat dulu, biar mempermudah kita cantumkan dulu, kita cross check dulu, saring lah, kita saring dulu, mana toh anggota yang sama, ada angka berapa, ada angka 5, ada angka 7, ada lagi nggak ada. Nah, cukup ditulis sampingnya, misalkan dicoret-coretan dulu, oh angka 5 sama 7 nanti ditulis di akhir. Nah, ditulis di akhir, caranya seperti itu, biar mudah. Karena apa? Karena angkanya sama, di B punya, di anggota B punya, di anggota A juga punya. Nah, ditulis di akhir aja. Caranya seperti itu biar mudah. Nah, kemudian kurva B atau himpunan dari B kita tuliskan selain angka 5 dan 7. Nah, karena tadi kan niatnya mau kita tulis di akhir. Nah, yang A tadi sudah ditulis 1 sama 3. Nah, yang B berarti selain 5 dan 7 ada 8, 9, 10. Nah, baru 5 dan 7 ditulis di tengah. Nah, pertanyaannya kenapa kok di tengah Pak tulisnya? Nah, ini kan lingkarannya tidak terpisah. Nah, kenapa kok tidak terpisah Pak? Nah, dari situlah diketahui bahwa kalau kurva atau lingkarannya tidak terpisah, sama-sama dua himpunan tersebut mempunyai angka atau anggota tersebut atau elemen tersebut. Nah, tadi kenapa kok dipisah? Disinilah ketemu 5 dan 7 itu miliknya si A sama miliknya si B. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke. Kalau belum bisa dipahami nanti bisa diputar kembali. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini tentukan A gabungan dan gabungan B-nya. Nah, sehingga A gabungan dan B, nah seperti tadi tinggal digabungkan saja. Nah, kalau menulis dalam notasi seperti ini atau menjabarkan dalam kurung kurawal, anggotanya jangan dituliskan 2 kali. Nah, ini juga sama di kurva pun nggak dituliskan 2 kali. Nah, 57 dituliskan 2 kali enggak. Nah, dituliskan cukup 1 kali, namun keduanya mencakupi bahwa anggota si A dia mendapatkan 5 dan 7 juga, anggota si B dia juga mendapatkan 5 dan 7, jadi di tengah-tengahnya sama-sama mempunyai. Nah, seperti itu. Nah, tinggal dituliskan selain angka 57 jangan lupa jangan sampai dituliskan 2 kali, cukup 1 kali saja. Anggotanya berapa saja? 1, 3, 5, 7, 8, 9, dan 10. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, coba kita lihat, kita simak bersama dari LKPD 1. Nah, dalam satu kelas terdapat 20 siswa gemar sepak bola. Nah, 20 siswa bola voli, memilih bola voli ya. Ini. Kemudian 5 siswa gemar keduanya, dan 2 siswa tidak gemar keduanya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini kan tantangannya lebih banyak lagi. Nah, untuk itu makanya kita perlu perhatikan bersama biar tidak terlewatkan seperti itu. Nah, coba perintahnya adalah gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut. Kemudian yang B, berapa banyak siswa dalam kelas tersebut. Nah, yang pertama kita jabarkan dulu, misalkan penyelesaiannya dengan seperti ini. Kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan S atau bisa juga dikatakan himpunan semestanya dulu. Nah, banyak siswa di kelas tersebut. Nah, kemudian A itu banyak siswa yang gemar sepak bola. Nah, kemudian B banyak siswa yang gemar bola voli. Nah, kemudian kita langkah selanjutnya adalah gambarkan diagram Venn. Nah, kita lihat diagram Venn di bawah. Nah, diagram Venn, kemudian himpunan semesta, berarti himpunan semesta ini banyak siswa di kelas tersebut. Kemudian ya himpunan A. Nah, ini kita perlu lihat bersama. Kan ada 5 siswa ya. Perlu kita garis bawahi dulu. Nah, di sini yang perlu kita saring pertama tahapannya yaitu kita lihat dulu caranya berapa toh siswa yang suka keduanya. Nah, tadi kan ada yang A dan B tadi milik keduanya. Dua-duanya mempunyai. Berarti kita tuliskan dulu di tengah Pak. Ya betul. Nah, kita tuliskan dulu di tengah yang gemar keduanya.
karena mencakup A dan mencakup B atau mencakup gemar sepak bola sama gemar bola voli. Tuliskan dulu. Tuliskan berarti sebanyak 5 Pak, sebanyak 5. Baru langkah berikutnya, atau ya nanti ya. Baru langkah berikutnya kita lihat masing-masing himpunan. Masing-masing himpunan apa? Himpunan si A. Himpunan si A tadi apa? Gemar sepak bola. Gemar sepak bola ada berapa? 20. Nanti biasanya di sini banyak yang salah. Jangan sampai salah. Ini perlu diperhatikan. 20 itu jangan langsung kalian tuliskan di dalam kurva A. 20 langsung, jangan. Kalau ada bisa coret-coret di laptop Bapak ini, kebetulan pakai laptop yang satunya nggak bisa coret-coret ini. Kalau bisa dicoret-coret, di sini jangan sampai 20 langsung. Kalau 20 langsung jadinya nanti totalnya 25. Kok bisa 25 Pak? Dari mana? Ini di sini ada angka 5, jumlahnya 5. Yang suka keduanya kan 5, berarti dia juga termasuk orang yang suka sepak bola, dia juga termasuk orang yang suka bola voli, seperti itu. Jangan sampai kita tuliskan 2 kali. Kan cukup 1 kali. Bahasanya seperti itu. Jadi gimana Pak caranya? Jadi caranya 20 itu dari 20 siswa dikurangi siswa yang sudah gemar dua-duanya tadi. Berarti 20 dikurangi berapa? Dikurangi 5, ketemulah 15. Begitu pula di himpunan B atau yang suka dengan bola voli. Berarti tadi kan yang bola voli ada 12 siswa. 12 siswa dikurangi lagi sama 5, ketemulah 7. Seperti ini di kurva. Yang duanya kemana Pak? Yang 2 siswa yang tidak gemar. Dia kan berarti termasuk dari kesatuan siswa dalam kelas tersebut. Nggak mungkin lah kita tuliskan juga di luar diagram. Kalau dituliskan di luar diagram, artinya berarti dia 2 orang tersebut bukan dari kelas kita, bukan dari kelas tersebut. Gimana Pak caranya biar dia termasuk dalam kelas? Berarti dituliskan di luar kurva, namun tetap di dalam diagram Venn seperti ini. Angka 2-nya kenapa nyempil di sini? Seperti itu alasannya. Oke. Harapannya sampai sejauh ini bisa dipahami ya. Oke, kita lihat soal yang B. Berapa banyak siswa dalam kelas tersebut? Ini yang paling mudah, tinggal dijumlahkan. Ada berapa saja tadi? Jangan langsung 20 ditambah 5 loh ya, diingat-ingat. Punyanya A sendiri tadi sudah ketemu, punyanya si B sendiri, punya himpunan si B, himpunan B sendiri sudah ketemu. Kan sudah terpisah tuh. 5-nya juga sudah ada. Jangan lupa. Kita coba kalau menjumlahkan kita pakai cara yang biar mudah diingat. Setelah ketemu si A, himpunan si A tadi banyaknya berapa? Jumlahnya ada 15. Kemudian tambahkan yang gemar keduanya. Kemudian tambahkan lagi yang himpunan B, jumlahnya 7. Ke samping, baru ditambahkan 2. Atau yang enggak suka sama sekali sisanya. Barulah ketemu sebanyak 29 siswa. Jadi banyak siswa dalam kelas tersebut sebanyak 29 siswa. Seperti itu. Sampai sejauh ini Bapak harap paham semua ya. Kalaupun nanti masih bingung, lagi-lagi bisa diputar ulang. Kalaupun ada teman yang sudah paham, alangkah baiknya bisa membantu temannya. Seperti ini. Nanti kalau ada teman yang belum paham, melihat jawaban dari temannya, namun jangan sampai plek, dalam artian coba kita bahasakan dengan bahasa sendiri. Jangan sampai kok kalau kita melihat jawaban teman, itu istilahnya kita belajar namun kita kembangkan sendiri. Seperti itu ya. Oke. Kemudian selanjutnya, materi yang kedua atau materi yang terakhir pada pagi hari ini yaitu tentang irisan. Apa tuh irisan itu sendiri Pak? Irisan itu ada irisan dari 2 himpunan A dan B itu sendiri adalah himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Dengan kata lain, himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut. Ini nanti kelihatan nanti. Irisan dari 2 buah himpunan dinotasikan oleh tanda
seperti huruf N namun langsung melengkung. Nah, itu disebut dengan irisan. Oke, ketemu ya. Gambarnya seperti ini. Yang tadi kan di awal kalau gabungan itu gambarnya yang diarsir semua A dan B diarsir. Nah, sekarang kalau irisan cuma yang memotong, kalau bahasa dalam matematika, yang memotong di antara kedua kurva tersebut. Nah, disitulah diarsir atau dibahasakan maknanya irisan dari himpunan A dan himpunan B, atau nanti himpunan yang C dan seterusnya. Nah, irisannya itu yang ketika bergabung, nah yang dinamakan irisan tersebut di tengah-tengahnya itu. Nah, nanti kalau ada himpunannya ada lebih dari 2 Pak, nah dilihat yang memotong atau yang bertemu ketiganya itu di bagian mana. Nah, itu yang dinamakan irisan dan seterusnya seperti itu. Oke, kemudian kita lihat contoh 1 untuk memperjelas ya. Nah, himpunan A ada anggotanya A, B, C, dan D dan E. Nah, kemudian himpunan B ada A, C, E, G, dan I. Nah, tentukan A irisan B, dan gambarlah diagram Venn tersebut. Nah, diagram Venn-nya. Nah, kemudian penyelesaiannya seperti apa? Nah, kita runtutkan seperti tadi. Karena A anggotanya dijabarkan dan B anggotanya dijabarkan, sehingga A irisan B adalah, kalau irisannya seperti ini. A ketemu A, C, dan E. Kenapa Pak kok ketemu A, C, dan E? Nah, ini dinamakan dengan irisan. Nah, seperti itu. Irisan kan ketemu. Mana toh yang anggotanya ada di A dan anggotanya ada di B yang sama. Nah, ini yang disebutkan dengan irisan. Tadi yang kita bahas di di gabungan tadi ada 2 yang di tengah. Nah, itu yang disebutnya dengan irisan tadi, seperti itu. Baik, nah sehingga A irisan B ketemulah A, C, dan E. Nah, coba kita cek A, C, dan E. Nah, jelas ya, A, C, dan E. Nah, G dan I nggak ada di atas. Nah, oke. Begitu pula B dan D nggak ada di B. Nah, seperti itu. Nah, tinggal gambar diagram ya. Nah, gambar diagram kan tadi di gabungan pun juga hampir mirip-mirip. Nah, tinggal ditulis. Nah, kita lihat dulu yang ketemu banyak anggotanya yang sama, kita tulis di luar dulu, tidak apa-apa. A, C, dan E. Nah, ini untuk mengingat-ingat, nanti tulis di akhir aja, tidak masalah. Nah, kemudian kita tulis dulu sisanya dari A dan C, A, C, dan E dari himpunan A. Sisanya apa saja? Sisanya ada huruf B dan D. Terus kemudian sisanya dari bukan sisanya ya, selain A, C, dan E. Nah, selain A, C, dan E di himpunan A dan himpunan B. Himpunan B apa saja? G dan I. Nah, seperti itu. Nah, tinggal dicantumkanlah di bagian tengah atau yang irisan bahwa dia termasuk ke anggota himpunan A dan juga dia termasuk ke anggota himpunan B. Nah, apa saja tadi? Ada A, C, dan E. Nah, Pak, kok gambarnya beda dengan yang tadi? Kok di luarnya tidak ada huruf lagi? Nah, coba kita cek lagi. Kita cek diurutkan dari abjad A, B, C, D, E. Nah, di sini A, B, C, D, E. Ada A, C, E sudah disebutkan juga. Nah, tinggal G, I. Nah, G, I berarti himpunan semestanya sudah termasuk di dalam kurva tadi, tidak ada lagi sisa dari himpunan semesta. Maka dari itu di luar dari kurva itu tidak ada lagi anggota himpunan. Nah, seperti itu. Oke, coba kita lihat contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua. Nah, coba kita lihat ada himpunan A yang pertama, anggotanya ada 1, 3, 5, dan 7. Kemudian himpunan B ada 5, 7, 8, 9, dan 10. Nah, kemudian tentukan A irisan B dan gambarlah diagram Venn-nya. Nah, sama ya. Nah, sama, dijabarkan dulu anggota A, kemudian B, kemudian ketemu irisannya ada yang sama berapa? 5 dan 7. Masih bingung lagi? Nah, coba kita diurutkan lagi. Ya, 1, 3 ada enggak di B? Enggak ada, Pak. Terus selain 5, 7, 8, 9 ada nggak di A? 10 ada nggak di A? Nggak ada, Pak. Berarti yang sama hanya 5 dan 7. Maka disebut A irisan B anggotanya ada 5 dan 7.
Oke, gambarnya sama ya. Nah, dipisahkan dulu yang sama 5 dan 7. Nah, kemudian sisanya, bukan sisanya, selain 5, 7 dan 5 dan 7 di anggota himpunan A itu ada berapa? 1 dan 3. Kemudian sisanya ada selain anggotanya 5 dan 7 di himpunan B itu anggotanya ada apa saja? 8, 9 dan 10. Maka tinggal dituliskan sisanya tadi atau yang sama tadi dicantumkanlah di irisan di pertengahannya tadi di antara dua kurva tadi. Nah, ditulislah 5 dan 7 seperti itu, seperti pada gambar. Oke, sejauh ini ya harapannya bisa dipahami semua. Nah, nanti kalaupun bingung, jika langsung mau ditanyakan ke Bapak boleh, bisa melalui Japri atau melalui Bapak Swasti juga boleh, ataupun jika malu-malu bisa juga ditanyakan ke temannya yang sudah paham, dan juga video ini bisa diputar-putar ulang kembali. Nah, seperti itu. Dan kita lihat LKPD yang kedua. Nah, dalam suatu kelas terdapat 35 siswa. Nah, di kelas tersebut ada 22 siswa suka makan soto. Nah, siapa ini yang suka makan soto? Nah, kemudian 15 siswa suka makan bakso dan 3 siswa tidak suka keduanya. Nah, perintahnya gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. Kemudian yang kedua, berapa siswa yang suka makan soto dan bakso? Nah, penyelesaiannya seperti ini. Kita gambar dulu yang pertama. Nah, gambar. Nah, jadi ingat-ingat ya. Nah, ini harusnya kita runtutkan. Nah, diibaratkan misalnya seperti yang tadi ya, ada misalnya dan sebagainya. Nah, ini yang sama. Kita lihat, kita ibaratkan bahwa X. Nah, X itu dia suka makan keduanya. Atau yang kita bahasakan bahwa adalah irisan. Nah, ketemulah di sini, dirumuskan ini biasanya di pojok, jangan lupa ya di pojok ini ada terlewat, ini dituliskan himpunan semesta. Nah, 22 min X. Kenapa kok 22 min X? Nah, karena apa? Karena X tadi sudah mewakili dia suka makan soto dan dia juga suka makan bakso. Nah, maka yang suka makan soto 22 dikurangi yang misalkan X tadi. Nah, kemudian juga yang suka makan bakso nggak langsung dituliskan 15 ya. Kalau dituliskan 15 pasti salah. Nah, 15 itu masih dikurangi dengan yang suka keduanya, maka 15 dikurangi X. Nah, jadi banyak siswa yang suka makan soto dan bakso adalah, nah ini dirumuskan seperti ini. Nah, bisa dilihat kalau nanti bingung. Nah, ini NS ini semesta, bahwa semuanya mencakup diagram Venn. Kemudian NA ini bagian dari orang yang suka soto, siswa yang suka soto. Nah, kemudian dikurangi X, orang X ini yang suka keduanya. Kemudian ditambahkan N, A irisan B, banyaknya A irisan B. Nah, kemudian N, B, anggotanya dari B sendiri dikurangi X, masih dikurangi X. Nah, ketemu nanti orang yang suka soto. Nah, kemudian ditambah N, banyaknya D. Nah, kemudian lah, itu tadi ya. Nah, ND itu arti apa? ND itu sudah diketahui, NS kok, NS itu arti apa? Sudah diketahui bahwa dalam suatu kelas itu terdapat sebanyak 35 siswa. Nah, disinilah kita tuliskan 35 siswa. 35 siswa dikurangi NA-nya ketemu berapa? 22 tadi dikurangi X masihan. Nah, kemudian ditambah X sendiri atau gabungan di keduanya. Kemudian ditambah 15 dikurangi X. Nah, ini harusnya ada kurungnya. Nah, dikurung biar tidak terlewat mana yang harus dioperasikan terlebih dahulu. Nah, kemudian ditambah 35 sama dengan 25 ditambah 15 ditambah X tambah 3. Ketemulah 35 sama dengan 40 dikurangi X. Nah, X sama dengan 40 dikurangi 35. Nah, jadi X sama dengan 5. Nah, operasi yang seperti ini nanti akan lebih dipelajari di tahap-tahap berikutnya. Nah, nanti kalau masih bingung tidak apa-apa, biar sedikit mengenal terlebih dahulu. Nah, nanti untuk memperjelas, oh ternyata operasi seperti ini dulu sudah dicoba dibocorkan Pak Lutfi di pembelajaran LKPD 2. Nah, seperti itu di materi irisan. Nah, nanti jadi ketahuan. Jadi banyaknya siswa yang
suka soto dan bakso ada sebanyak 5 siswa di sini. Caranya mencari ini biar tidak bingung seperti ini. Nah, oke ya. Seperti itu ya. Nah, baik. Nah, untuk materi berikutnya kaitannya mengenai komplement dan seterusnya, insya Allah akan dilanjutkan. Mungkin di pertemuan berikutnya, kalau masih ada kesempatan atau masih ada waktu, ya bisa juga bertanya kepada saya. Dan juga mungkin nanti kalau kesempatan berikutnya dilanjutkan oleh Bapak Swasti, ya nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh beliau. Nah, seperti itu. Oke. Untuk materi ya, untuk materi pada kali ini ya cukup itu terlebih dahulu ya, untuk pembahasan materi, kaitannya materi terlebih dahulu. Untuk pada pagi hari ini itu saja terlebih dahulu. Nah, seperti biasanya di dalam di bagian belakang, di bagian bawah modul yang sudah Bapak upload di Classroom. Nah, nanti bisa dicoba kembali latihan-latihan yang seperti biasanya yang Bapak minta anak-anak semua untuk mencoba. Silahkan dicoba ya. Nah, silahkan dicoba. Nanti di bagian belakang ada kunci jawaban. Namun harapannya anak-anak semua tidak langsung membuka kunci jawaban, namun dicoba terlebih dahulu. Guna apa? Guna kalian memahami, guna kalian gimana toh kemampuan saya ini sudah seberapa toh. Nah, seperti itu. Kalau masih bingung ditanyakan. Nah, kalau masih bingung tanya ke temennya. Nah, seperti itu. Kalau nggak berani ketanya ke Pak Swasti, nggak berani ketanya ke Mas Lutfi, bisa tanya lah ke teman-temannya, seperti itu. Nah, baik ya, pertemuan kali ini Bapak rasa cukup. Nah, mungkin di lain kesempatan juga bisa kita bertemu atau melanjutkan pertemuan atau silaturahmi kembali ya, bersua kembali. Nah, Bapak rasa pada pertemuan kali ini cukup untuk membahas materi. Apabila masih banyak salahnya, Bapak mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih pada anak-anak semua sudah meluangkan waktunya sejenak, meluangkan kuotanya sejenak untuk mengikuti pembelajaran, dalam artian melihat video pembelajaran pada pagi hari ini. Mungkin tidak panjang ya, bisa dilihat nanti, bisa diputar kembali, lebih efisien tentunya. Dalam artian untuk belajar kembali bisa ada rekamannya. Oh iya, seperti itu. Nah, itu tadi pertemuan yang mungkin beda dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Bapak rasa cukup sampai saat ini ya. Dan untuk anak-anak semua tetap belajar, semangat, dan juga yang penting untuk saat ini adalah sehat selalu. Nah, jaga kesehatannya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, oke, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.